perkembangan spiritualisme pada otak manusia yang mempunyai sejarah yang panjang, sehingga spiritualisme pada manusia itu juga berbeda-beda. Pada ajaran yang sama itu spiritualisme itu bisa beda-beda. Misalnya ini, ada satu agama yang terbelah lah itu teologinya itu, bahwa Tuhan itu maha kuasa apa enggak itu. Ada yang bilang maha kuasa. Itu kalau maha kuasa berarti dia enggak maha adil dong gitu. Maha kuasa kok gitu. Ya suka-suka dia yang menambah kuasa gitu. Ada yang percaya surga neraka, ada yang enggak takut sama surga sama neraka. Aku enggak takut nerakamu, aku enggak butuh surgamu. Yang aku butuhkan cuma kamu lah. Itu juga berbeda. Macam-macam spiritualisme berbeda. Dan ada juga yang namanya spiritualisme yang berupa religiositas. Religiositas itu dasarnya apa? Dasarnya ya imbalan. Imbalan itu bisa berupa siksaan, bisa berupa hadiah. Gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pahala dan dosa itu, di otak kita ada pusat konsep reward and punishment. Itu ada di otak kita. Ya. Otak mamalia. Tikus pun juga sudah ada itu, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat otak ya ini, otak kita, otak ini ya. Kalau di dalam itu ada yang namanya daerah-daerah limbic system yang merupakan pusat emosi. Di daerah limbic system itu ada satu tempat kecil yang berbentuk almond namanya amigdala. Di dalam amigdala itu ada yang namanya NACC, nucleus accumbens, yang merupakan pusat dari beberapa hal termasuk emosi, termasuk yang namanya konsep reward and punishment itu. Reward and punishment itu bukan masalah rewardnya itu ada apa tidak. Gitu. Yang penting itu adalah iming-iming reward ini masuk akal atau bisa diterima oleh nalarnya atau tidak. Gitu. Makanya kalau yang namanya iming-iming itu ya yang misalkan memberikan harapan itu yang kira-kira bisa diterima itu. Kalau misalkan yang di luar nalarnya dia nggak percaya. Misalnya di tempat yang kering gitu, diiming-imingi ada sungai yang mengalir, ya semua mau itu. Lah kalau di tempat yang banyak sungainya ngapain di belakang rumah wadah gitu. Iya, benar. Nah, yang namanya spiritualisme yang model religiositas sangat dimotori oleh yang namanya nucleus accumbens tadi gitu. Jadi religiositas itu adalah digemari oleh orang-orang tertentu gitu. Misalnya di daerah Indochina itu ya, Thailand gitu. Religiositas itu nggak laku gitu. Nggak laku. Sementara di Indonesia, di Timur Tengah laku banget gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk perbedaan otak. Tapi masalahnya otak kita itu tidak bekerja tunggal gitu ya. Nah, amigdala tadi yang pusat selfish tadi itu ada lawannya di otak itu yang namanya daerah-daerah rasional gitu ya, daerah-daerah prefrontal cortex. Nah di situ itu yang disebut pusat altruism. Meskipun kalau ditanya altruism itu letaknya di mana di otak, ya nggak nemu itu. Karena yang namanya otak itu bekerja secara simultan. Selalu ya, yang namanya kesadaran manusia, perilaku manusia, apapun bentuk perilakunya, yang pertama terlibat adalah memori. Ya, nggak mungkin orang itu kenal altruism kalau nggak punya memori. Dia memori itu tentu ini teman, ini lawan, itu kan perlu memori itu ya. Yang kedua adalah emosi itu. Ini adalah fungsi-fungsi tertua dari otak mamalia. Jadi memori dan emosi itu penting. Jadi kalau kita pusat altruisme di mana? Pusatnya iya gitu ya. Ada itu di orbit. Tapi di mana letak altruisme? Ya di semua otak ini gitu. Sama religiositas pusatnya, tempatnya di mana religiosity di otak? Tuh, kalau kita mengingat motor utamanya amigdala, tapi bagian mana dari otak itu yang mengendalikan religiositas? Semua, karena religiositas itu juga memerlukan memori gitu. Lah kalau nggak mau memori, siapa yang diajari sekarang sahur jam 4 besok ya karena diajari, ada memori di situ gitu. Ada yang memberitahukan begini loh itu. Dan masuk memori dan emosi, dan akhirnya pada saat kita merekonstruksi memori yang muncul adalah tidak sama persis dengan
apa yang terjadi gitu. Kalau spiritualisme yang didrive oleh altruisme itu ya jadinya ya macam orang-orang sufi itu ya. Mereka itu melakukan kebaikan itu bukan untuk dirinya, bahkan dia nggak kepingin lah. Ya kebaikan ya untuk kebaikan itu sendiri gitu ya. Kalau dia mempunyai konsep yang namanya spiritualisme tadi itu loh ya itu. Yeah, yeah. Nah, sementara kalau religiositas ya tadi itu kalau saya misalnya nggak makan pahalanya berapa gitu. Hitung-hitungan ya nggak ya itu yang terjadi di otak kita gitu ya. Tapi masalahnya sebetulnya bisa nggak otak kita itu diarahkan ke model-model tertentu? Asal tidak ekstrim ya bisa, karena manusia itu pada umumnya itu kan ada dalam distribusi normal. Ya ada yang ekstrim kayak gini nih ada, ya. Tapi pada dasarnya manusia itu ada pada distribusi normal. Nah, distribusi normal ini yang mudah diarahkan gitu. Diajak ke religiositas ya religius, diajak ke spiritualitas yang altruis ya altruis gitu. Tergantung yang ngajak gitu ya. Tergantung yang ngelatih. Tapi ada orang yang ekstrim gitu. Ekstrim religius, ada yang ekstrim spiritualisme. Itu kita sekali lagi saya mengelompokkan ini pada fungsi otak ya. Otak itu. Nah, itu yang disebut yang namanya religius spiritualisme di otak kita. Kapan muncul, modelnya seperti apa, dan karena setiap orang itu unik ya, setiap orang unik, akhirnya bentuk bentuk spiritualisme itu tidak ada yang murni. Tidak ada yang murni religius, tidak ada yang murni altruis. Jadi ya campuran aja. Dan karena kecenderungan, ya akhirnya orang-orang cenderung untuk customize itu, di custom gitu. Iya. Dia ngambil omongan siapa, yang pada dasarnya ide mereka bertentangan, diterima sedikit-sedikit itu. Itu yang namanya spiritualisme yang ada dalam otak kita itu, ya customize sesuai dengan diri kita gitu. Ya, masing-masing orang customize itu. Misalnya kalau orang Islam itu kebanyakan mengcustom antara dua teologi yang tidak bisa bersatu itu. Jabariyah dan Qadariyah di-custom sama mereka itu. Iya. Ya kenapa? Ya untuk mengafirmasi sifat dasar otak mereka sendiri gitu ya. Ya kalau dia belajar banget dalam itu, ini nggak mungkin disatukan. Tapi ya persetan dengan tidak mungkin. Saya suka kok gitu ya. Jadi artinya yang namanya spiritualisme pada setiap individu, meskipun budayanya sama, meskipun dikenalkan secara sama, karena memori, karena emosi, akhirnya setiap orang, setiap individu, spiritualismenya itu berbeda. Ada juga sih yang orang yang akhirnya nggak kenal spiritualisme itu ya ada. Unik lah ya.